Bayangkan jika dalam satu hari, seluruh harta benda yang kamu miliki lenyap, keluargamu pergi meninggalkanmu, dan tubuhmu didera penyakit yang menyakitkan. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang peduli. Dunia seakan runtuh, dan kamu bertanya, "Tuhan, mengapa ini terjadi padaku?" Inilah kisah Ayub, seorang pria yang mengalami penderitaan luar biasa, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, Tuhan menunjukkan bahwa Dia selalu punya rencana yang lebih baik. Di tanah Uz, hiduplah seorang pria bernama Ayub. Ia adalah seorang yang sangat diberkati, kaya raya dengan ribuan ternak, ladang yang luas, dan rumah tangga yang makmur. Ia memiliki 10 anak yang hidup dalam kebahagiaan. Namun, bukan hanya kekayaannya yang membuat Ayub luar biasa. Ia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Setiap hari, Ayub mempersembahkan korban bagi Tuhan dan selalu menjaga hati dan keluarganya agar tetap hidup dalam kebenaran. Suatu hari, iblis datang menghadap Tuhan dan berkata, "Ayub memang setia, tetapi itu karena engkau memberkatinya. Jika semua miliknya diambil, ia pasti akan mengutuki engkau." Tuhan yang mengetahui hati Ayub mengizinkan ujian itu terjadi. Dalam satu hari yang mengerikan, hidup Ayub hancur seketika. Seorang pelayan datang dengan napas tersengal, "Tuan, orang-orang Sheba menyerang dan mengambil ternakmu." Sebelum Ayub sempat merespon, datang pelayan lain, "Tuan, api dari langit membakar seluruh dombamu dan para pelayan." Lalu datang lagi pelayan ketiga, "Orang Kasdim menyerang unta-untamu dan membunuh para pekerjamu." Dan yang terakhir, pelayan yang datang dengan wajah pucat, "Tuan, anak-anakmu, mereka sedang makan di rumah saudaramu, dan tiba-tiba angin besar menghancurkan rumah itu. Tidak ada yang selamat." Ayub terjatuh ke tanah, jubahnya dikoyak, dan kepalanya dicukur. Namun, alih-alih mengutuk Tuhan, ia berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Iblis kembali menghadap Tuhan. Ayub memang bertahan, tetapi jika tubuhnya yang kau sentuh, ia pasti akan mengutukimu. Tuhan mengizinkan ujian itu berlanjut. Tidak lama setelah itu, tubuh Ayub dipenuhi borok dari ujung kepala sampai kaki. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya hanya bisa duduk di tanah dan menggaruk tubuhnya dengan pecahan batu. Istrinya, yang tidak tahan melihat penderitaan itu, berkata, "Masihkah engkau mempertahankan imanmu? Kutukilah Tuhan dan matilah." Namun, Ayub tetap teguh. Ia menjawab, "Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak yang buruk?" 3 sahabat Ayub, Elifas, Bildad, dan Zofar, datang menemuinya. Awalnya mereka menangis melihat penderitaan Ayub dan duduk bersamanya selama 7 hari tanpa berkata-kata. Namun, setelah itu, mereka mulai berbicara. Mereka menuduh Ayub pasti telah berbuat dosa besar sehingga Tuhan menghukumnya. Mereka mengatakan, "Orang benar tidak akan menderita seperti ini. Pasti ada yang salah denganmu, Ayub." Ayub, dengan hati yang remuk, membela dirinya, "Aku tidak mengerti mengapa semua ini terjadi, tetapi aku tahu Tuhan itu adil." Sahabat-sahabatnya tidak mau percaya. Mereka terus menyalahkannya, membuat hati Ayub semakin terluka. Di tengah keputusasaan Ayub, Tuhan akhirnya berbicara. Dari badai, Tuhan berkata, "Siapakah yang hendak menghakimi aku tanpa memahami rencanaku?" Tuhan menunjukkan kebesarannya tentang bagaimana Dia menciptakan dunia, mengatur bintang-bintang, dan memelihara segala sesuatu. Ayub yang mendengar semua itu tersungkur dan berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Aku telah berbicara tanpa memahami. Sekarang mataku telah melihat Engkau." Tuhan lalu menegur sahabat-sahabat Ayub karena
mereka telah berkata yang tidak benar tentangnya. Tuhan meminta Ayub untuk berdoa bagi mereka. Setelah ujian itu, Tuhan memulihkan hidup Ayub. Ia diberikan kembali 2 kali lipat dari semua yang pernah ia miliki. Kekayaannya, ternaknya, dan bahkan anak-anaknya. Tuhan memberinya umur panjang dan hidup dalam kebahagiaan. Kisah Ayub mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak selalu mengerti mengapa penderitaan terjadi, Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih baik. Seperti Ayub, kita harus tetap setia karena pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan kebaikan dan pemulihan bagi mereka yang percaya kepadanya.